kami, kelompok 6, akan mempresentasikan mengenai sebuah peristiwa nyata yang terjadi pada Indonesia, perubahan sosial yang terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah reformasi 98 yang ada di Indonesia. Nah, sebelum itu, kami akan mengenalkan terlebih dahulu anggota kami. Saya Jiana Contoh Hasanah dari absen 19. Saya Fadil Kurniawan dari absen 12. Saya Sonia Nanda dari absen 25. Saya Angel dari absen 4. Saya Raffi Triani dari absen 24. Dan saya Chelsea Brescia Amelia dari absen 7. Jadi kali ini kami akan membahas terlebih dahulu apa itu mengenai perubahan sosial yang terjadi di Indonesia yang adalah reformasi 98. Di mana reformasi 98 adalah perubahan sosial, salah satu perubahan sosial yang besar yang ada di Indonesia. Mengapa hal tersebut disebutkan sebagai mengapa reformasi 98 disebutkan sebagai perubahan besar? Dikarenakan pada saat itu Presiden Soeharto sampai turun dalam pidatonya bahwasanya dia mengundurkan diri sebagai presiden, dan itu adalah salah satu perubahan besar dari reformasi 98 ini adalah akibat di mana dari terjadinya krisis moneter. Awalnya krisis moneter itu adalah salah satu pemicu karena dulunya juga sebelum pada orde baru Presiden Soeharto itu banyak mengalami kritik tapi banyak yang dibungkam. Nah, pada reformasi 98 ini adalah salah satu kesempatan bagi masyarakat untuk menggulingkan orde baru menjadi negara Indonesia yang lebih terbuka lagi. Dan di mana reformasi 98 itu disebut kembali lagi menjadi perubahan yang besar karena mengakhiri dari rezim orde baru dan membawa Indonesia menjadi negara yang lebih demokrasi, terus negara yang demokrasi dengan amandemen Undang-Undang 1945, lalu juga kebebasan personal semakin terbuka juga, terus ada otonomi daerah juga dan pemilunya semakin bebas. Selanjutnya akan dijelaskan perubahan cepat oleh Fatih. Selanjutnya itu bentuk perubahan cepat ini ada 3 poin. Poin pertama itu mengakhiri era orde baru. Reformasi tahun 1998 mengakhiri kekuasaan Soeharto. Reformasi 1998 mengakhiri pemerintahan Soeharto yang sudah lama menjabat 30 tahun dengan sistem otoriter dan sentralitis. Lalu itu membawa Indonesia ke era demokrasi yang lebih terbuka. Setelah reformasi, rakyat itu lebih bebas menyuarakan pendapatnya. Terus berbagai banyak partai politik, terus juga pemilu lebih demokrasi serta adanya kebebasan pers. Terus yang ketiga itu dampaknya luas, bisa di berbagai bidang. Yang pertama itu bidang politik, berdirinya otoritas daerah. Kedua itu bidang hukum, pengadilan lebih independen dan serta adanya jadi masyarakat itu lebih kritis terhadap pemerintah. Selanjutnya dijelaskan oleh Angel. Lalu saya akan menjelaskan faktor penyebab reformasi di tahun 1998. Yang pertama itu adalah krisis ekonomi 1997 sampai 1998. Nah, di tahun 1997 ini ternyata itu Asia dilanda oleh krisis moneter dan menyebabkan dampak yang besar bagi Indonesia. Dan nilai tukar rupiah juga menjadi anjlok menjadi dolar Amerika Serikat. Hal ini menyebabkan jadinya harga kebutuhan pokok itu semakin meningkat dan daya beli masyarakat itu menurun tajam. Nah, karena adanya krisis tersebut, maka banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mengalami bangkrut dan berkurangnya karyawan dan menyebabkan masyarakat juga mengalami pengangguran. Nah, karena adanya krisis ini, jadi masyarakat itu kondisi ekonomi itu menjadi semakin sulit dan menjadi tidak puas kepada pemerintah. Lalu yang kedua itu adalah kekecewaan terhadap pemerintah orde baru atau KKN, yaitu korupsi dan nepotisme. Nah, korupsi itu sendiri ternyata banyak kayak kejadian kemarin, banyak pejabat-pejabat yang menyalahgunakan kekuasaannya itu untuk memperkaya dirinya sendiri dan menciptakan ketidakadilan. Lalu yang kedua itu adalah kolusi. Kolusi ini sendiri adalah
Kolusi ini sendiri itu adalah kerjasama ilegal antara pejabat dan pengusaha untuk menciptakan keuntungannya diri sendiri. Dan yang terakhir itu adalah nepotisme. Nepotisme ini sendiri itu adalah pemberian jabatan atau proyek pada keluarga dan kroni tanpa melihat kemampuannya di belakang. Dan sebenarnya ini KKN itu memberikan dampak buruk bagi reformasi di tahun 1998. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Senia. Baik, faktor selanjutnya yaitu tekanan politik sosial di mana mahasiswa dan masyarakat menuntut demokrasi dan keadilan. Selama puluhan tahun masa Orde Baru berkuasa, banyak sekali praktik korupsi, kolusi maupun nepotisme yang merajalela. Hal ini mengakibatkan kekayaan negara hanya dinikmati oleh masyarakat dengan kalangan elit, sedangkan masyarakat kecil mengalami kesulitan. Lalu pada kondisi ini memicu kemarahan publik yang pada puncaknya yaitu mahasiswa dan masyarakat turun ke jalan untuk menuntut perubahan. Mereka tidak hanya menuntut perbaikan ekonomi, melainkan menuntut demokrasi maupun keadilan. Aksi demonstrasi besar-besaran ini terjadi di berbagai kota yang akhirnya melumpuhkan aktivitas pemerintahan. Tuntutan mereka ini jelas, yaitu Soeharto harus mundur. Lalu yang terakhir yaitu globalisasi dan informasi, yaitu masuknya pengaruh demokrasi luar negeri serta media yang makin bebas. Pada poin ini menjelaskan bagaimana demokrasi dan ideologi dari luar negeri ini mempengaruhi kesadaran masyarakat Indonesia. Teknologi pada masa itu seperti televisi maupun stasiun radio swasta mulai menayangkan berita yang lebih beragam seperti isu-isu hak asasi manusia maupun demokrasi. Lalu pada media itu, keterbukaan informasi ini membuat masyarakat Indonesia semakin sadar bahwa negara-negara lain sudah menganut sistem demokratis yang lebih adil. Lalu ide tentang demokrasi, kebebasan berpendapat, dan hak asasi manusia yang masuk melalui media ini memperkuat keyakinan bahwa Indonesia ini harus dan bisa berubah. Jadi singkatnya globalisasi ini membuka jendela dunia bagi masyarakat. Selanjutnya ada dampak positif reformasi 1968. Poin pertama ada demokratisasi. Setelah masa Orde Baru pada reformasi, diberikan kebebasan berekspresi. Misalnya, pemilu bisa dibilang lebih jujur, adil, dan juga terbuka. Selain itu, banyak partai politik baru yang berdiri, sehingga kita sebagai rakyat bisa mempunyai banyak pilihan untuk siapa yang menentukan wakil kita. Yang kedua ada kebebasan pers dan kebebasan berpendapat. Dahulu pers itu dikontrol ketat oleh pemerintah, tetapi sekarang media itu bisa lebih bebas untuk menyampaikan berita, dan juga masyarakat bisa lebih bebas untuk menyampaikan pendapat dan juga kritik tanpa takut oleh siapapun. Yang ketiga ada otonomi daerah. Reformasi ini membawa perubahan penting di daerah. Daerah-daerah diberikan kesempatan kewenangan lebih besar untuk menentukan kebijakan sendiri, sehingga mereka pembangunannya itu bisa lebih menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di sana. Oke, setelah adanya dampak positif, itu pasti ada dampak negatif juga. Nah, di sini saya akan menjelaskan dampak negatif dari peristiwa reformasi 1998 yang dimulai dari yang pertama, yaitu munculnya konflik horizontal. Nah, kita ketahui bahwa sebelumnya itu adalah masa Orde Baru. Nah, setelah masa Orde Baru, itu dia berpindah kepada masa reformasi. Nah, di masa reformasi ini, pemerintahan itu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk kebebasan berekspresi yang sebelumnya itu dibatasi pada masa Orde Baru. Namun, tanpa mereka sadari, dalam manfaat atau kesempatan tersebut, itu lama-lama membuka ruang bagi mereka karena muncul ketegangan yang sebelumnya itu ditekankan oleh pemerintah. Mungkin seperti masalah perbedaan ras, suku, agama, dan antar golongan, atau bahkan tuntutan separatisme yang kita ketahui bahwa separatisme adalah keinginan negara yang ingin memisahkan dirinya dari negaranya sendiri. Nah, lalu yang kedua itu adalah politik yang terlalu bebas sehingga menimbulkan instabilitas. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa masa reformasi itu adalah mereka diberikan kesempatan untuk
kebebasan berekspresi. Nah, sehingga masyarakat itu dapat menyampaikan aspirasinya. Mungkin seperti yang sering kita lihat itu dengan cara demonstrasi maupun pembentukan organisasi. Namun sayangnya kebebasan di sini itu mereka tidak dengan cara menyeimbangkan aturan hukum secara kontrol yang kuat, sehingga aksi demonstrasi tersebut itu akan semakin besar dan hukum aparat atau hukum negara itu mereka tidak stabil. Jadi dari peristiwa tersebut dapat mengakibatkan korban jiwa. Lalu yang ketiga atau yang terakhir itu adalah banyaknya partai politik menyebabkan fragmentasi politik. Nah, sebelumnya apa sih itu fragmentasi politik? Singkatnya saja, fragmentasi politik itu di mana kondisi politik itu terpecah-pecah menjadi beberapa bagian atau partai yang berbeda-beda. Nah, karena banyaknya partai yang berbeda, ini menyebabkan politik elit itu hanya berfokus kepada perebutan kekuasaan, sehingga mereka itu tidak berfokus atau tidak ingat kalau mereka itu juga harus memperjuangkan masyarakatnya atau rakyatnya sendiri. Mungkin dari beberapa yang kita sampaikan, itu beberapa yang kita sampaikan. Mungkin jika ada pertanyaan boleh ditanyakan. Satu, apakah dampak dari reformasi 98 itu masih terasa sampai sekarang? Kalau masih jelaskan. Sebutkan dan jelaskan contohnya. Perkenalkan, nama saya Provena Fabika dari kelompok 5, izin bertanya. Tadi kan dijelasin bahwa salah satu faktor penyebab adanya reformasi 98 itu kan adanya kekesalan dari masyarakat tentang KKN. Nah, jadi mau tanya, apakah reformasi 98 itu benar-benar menimbulkan ataupun berhasil menimbulkan kesetaraan sosial atau malah justru melahirkan ketidakadilan baru dalam mengelola sumber daya dan juga kekuasaan gitu. Jadi kayak apakah dari reformasi 98 ini emang beneran berhasil menimbulkan kesetaraan sosial atau malah justru timbul ketidakadilan baru? Terima kasih. Saya Kadal Mesyaule dari kelompok 3 dengan bertanya. Saat reformasi tahun 1998 itu kan menimbulkan banyak korban, dan tentunya sampai sekarang pun para korban itu masih menuntut keadilan yang melalui aksi Kamisan yang sampai sekarang tuh masih dilaksanakan setiap hari Kamis di depan gedung Istana Negara ya. Nah, jadi pertanyaan saya, apa sih peran lembaga HM seperti Komnas HAM dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HM pasca reformasi 98 ini? Jadi kita akan menjawab pertanyaan itu terlebih dahulu mengenai dampak dari reformasi. Apa masih berlaku? Sebenarnya yang masih berlaku itu kita lihat di yang dampak positifnya, kayak membuat kebebasan pers dan kebebasan berpendapat. Sekarang tuh kan media dan masyarakat itu bisa bebas menyampaikan kritik. Bahkan di sosial media kita pun bisa mengkritik pemerintah tanpa takut dibungkam. Terus Oke, jadi mungkin dari beberapa dampak yang dijelaskan itu yang berjalan dengan baik maupun yang tidak berjalan dengan baik hingga sekarang itu ada. Mungkin yang pertama tadi diucapkan oleh Naya itu kebebasan pers dan kebebasan berpendapat. Karena tadi di awal dijelaskan demokratisasi, di mana setiap masyarakat itu diberikan kebebasan untuk menyampaikan aspirasinya. Dan di sini sehingga masyarakat itu dapat menyampaikan aspirasinya, mulai dari mungkin sosial media ataupun sebagainya. Nah, otonomi daerah itu bisa dampak positif maupun dampak negatif. Mungkin kalau otonomi daerah dalam dampak positif itu mereka mungkin semakin maju di situ ya. Tapi kalau dampak negatif otonomi daerah itu ada beberapa daerah yang mereka infrastrukturnya itu masih
terhambat karena mungkin daerah tersebut melakukan korupsi kayak gitu, sehingga harusnya dananya digunakan dengan baik, mereka malah mengkorupsi kayak gitu. Sama mungkin dampak negatif yang mungkin saya rasakan sampai sekarang itu adalah politik yang terlalu bebas, menimbulkan instabilitas, dan banyaknya partai politik menyebabkan fragmentasi politik. Nah, karena politik ini biasanya tadi yang saya jelaskan, karena banyaknya politik itu jadinya mereka hanya berfokus kepada politik mereka sendiri gitu. Mereka tidak ingat dengan seperti peningkatan daripada masyarakatnya. Jadi mereka hanya ingin berebut kekuasaan. Mungkin itu seperti tadi korupsi dan sebagainya. Jadi aku mau jawab pertanyaan Vero ya kan, kenapa reformasi 1998 berhasil menciptakan kesetaraan atau menimbulkan ketidakadilan? Jawabannya itu ada dua itu ada ternyata. Nah, yang pertama itu kan berhasil menciptakan kesetaraan itu karena reformasi bikin rakyat punya kesempatan setara dalam politik. Misalnya itu semua orang bisa pilih langsung presiden, partai politik, baru bisa berdiri, dan calon pemimpinnya itu gak cuma dari kalangan tertentu aja. Terus juga ada kesetaraan berekspresi. Rakyat bisa bebas ngomong, protes ataupun berkritik pada pemerintah. Terus ada juga yang ketidakadilannya itu ada ketimpangan ekonomi. Sampai sekarang tuh masih ada banget kan kayak orang kaya makin kaya raya, sedangkan orang yang rakyat kecil malah semakin menurun. Lalu yang kedua itu ada kasus HAM dan korupsi, yang dimana masih tunjukin ada kelompok tertentu yang tumbang dan keadilan masih belum setara. Pertanyaan dari Indonesia ya mengenai apa peran dari lembaga HAM mengenai korban yang ada di sini. Jadi pada saat itu lembaga-lembaga yang HAM itu melakukan pengawasan dan investigasi pelanggaran HAM sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 serta membentuk sebuah undang-undang baru, yakni adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 di mana di situ membahas mengenai hak asasi manusia. Jadi pada saat itu korban-korban pun dilindungi oleh lembaga HAM, lalu juga diawasi agar orang-orang yang sebagai korban itu bisa diberikan pengobatan atau Sebenarnya presentasi dari kelompok 6, Assalamualaikum warahmatullahi